Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak yang saya sayangi, saya cintai, kelas 3, apa kabar? Semoga kalian keadaan baik-baik saja, keadaan sehat walafiat sebagaimana saya di sini. Semoga kalian di rumah benar-benar bisa menjaga diri, bisa menjaga keadaan dengan tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan, memakai masker dalam kegiatan keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu membersihkan, mencuci tangan setiap habis kegiatan atau kegiatan. Terima kasih. Baik, pada hari ini saya akan memulai pelajaran kelas 3, yaitu setelah nanti kalian menerima LKS bisa menyimak di awal bab, yaitu masalah perkembangan Islam di era modern 1800 sampai sekarang. Di dalam berbagai masalah istilah modern di dalam persoalan sejarah kehidupan Islam, terutama di dalam menghadapi era ujian, itu banyak istilah yang sering dimunculkan. Modern sendiri artinya adalah sesuatu yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi modernisasi Islam itu adalah bermaksud bagaimana itu umat Islam bisa sesuai dengan tuntutan zaman. Ilmu pengetahuannya, kemahirannya, kecerdasannya, pola pikirnya itu bisa sesuai dengan zaman. Misalnya sekarang zaman komputer, zaman teknologi canggih, umat Islam jangan sampai ketinggalan dalam hal apapun, terutama dalam dunia ekonomi, dunia bisnis, yang selalu menggunakan laptop, menggunakan komputer. Ini sudah canggih. Umat Islam harus punya gaya perkembangan, gaya yang sesuatu yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ini yang dimaksud modernisasi Islam. Istilah modernisasi Islam itu adalah biasanya dikaitkan dengan masalah Arab. Kalau di bahasa Arab ada tajdidiyah atau tajdid, itu adalah modernisasi Islam. Kemudian di beberapa istilah di dalam memancing soal atau jawaban ada istilah tajdidiyah, itu adalah proses modernisasi Islamnya itu. Kemudian orangnya, tokohnya, jadi modern itu adalah ada tokoh-tokoh yang penggeraknya, namanya mujaddid. Kemudian ada istilah-istilah yang lain yang sekiranya itu untuk memantapkan pengertian tersebut. Sekiranya kamu itu bisa benar di dalam memaknai itu, ada istilah mujahid atau mujaddid, tajdidiyah, mujaddid itu adalah tokohnya atau pembaharunya atau modernisnya. Ada istilah lagi mujahid, jadi orang yang berjuang menegakkan agama Islam, mujahid. Kalau ada lagi istilah mujtahid itu adalah orang-orang yang biasanya menggali hukum-hukum Islam. Yang ini kaitan dengan masalah ijtihad. Ijtihad itu adalah menggali hukum-hukum agama Islam. Kalau orang namanya mujtahid. Kalau tadi
Tajdidiyah itu orangnya tuh mujaddid, kemudian ada istilah mujahid, perjuangnya. Ini istilah-istilah yang biasanya muncul di dalam persoalan-persoalan di dalam soal BTS atau PAS. Ini saya tekankan agar nanti tidak bingung dalam menjawab istilah tersebut. Baik, saya teruskan. Kemudian tadi ada beberapa alasan kenapa orang-orang atau para tokoh mempunyai pikiran untuk mengadakan pembaharuan pola pikir, pembaharuan kemampuannya, kecanggihannya. Karena mereka punya alasan, dua alasan. Yang pertama, karena para ulama menyadari adanya ajaran bertentangan dengan kaidah Islam yang berkaitan dengan masalah Islam, agama. Di sana, di dalam LKS nanti kamu jumpai yang pertama ada namanya bid'ah, adanya khurafat, itu ada di sana, atau takhayul. Tiga ini, faktor ini itu menjadi pola pemikiran para modernis, para pemikir. Ya kita alhamdulillah ada orang-orang yang mau mencetuskan pemikirannya untuk kita teladani. Baik, tadi masalah bid'ah, satu yang dinilai tidak ada ajarannya, tapi diikuti oleh orang lain. Tahayul atau khurafat, sesuatu yang merupakan angan-angan, bayang-bayang, yang kalau diikuti orang akan cenderung salah. Misal demikian, dulu orang-orang di zaman sebelum modernisasi itu, orang sering berkhayal, mengangan-angan yang tidak ada rumusnya, hanya mengangan. Bagaimana orang itu bisa pinter menghayal? Dia belum berdefinisi. Kalau orang bisa nih pinter, sekolah bisanya itu bisa menguasai materi, itu harus belajar secara kontinu. Jadi demi sedikit, malam demi malam, step by step, bab demi bab. Itu seperti itu. Tetapi kalau cuma tahayul yang diamati oleh para modernis itu, orang pengen pinter, tidak mau belajar, hanya mendengar dari teman-temannya, atau hanya melihat sekejap saja. Ambil contoh lagi, orang berkhayal mau kaya. Kalau kita nanti tamat sekolah, kepingin kerja, mengkhayal kepingin sukses, pengen kaya, punya mobil, punya motor, punya rumah sendiri. Tapi cuma menghayal, dan khayal ini biasanya ada pada setiap orang menghayal itu. Nah, bisanya umat Islam tidak hanya menghayal, tapi mau bertindak, mau berusaha. Ini harus ada tokoh-tokoh yang memberikan contoh seperti itu. Para modernis mengatakan bahwa ada sebuah dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu akan merubah dirinya sendiri. Seseorang tidak bisa hanya menghayal,
tapi harus bisa bertindak. Bagaimana dia bisa merubah nasibnya di masa akan datang. Jadi takhayul yang menghantui para umat Islam ini segera dirubah dengan cara bagaimana pola pikirnya mereka bisa sesuai dengan zaman. Maka dulu para Darwinis memasukkan sistem pendidikan umum di Universitas Al-Azhar di Mesir, dimasukkan pendidikan umum sehingga umat Islam sedikit demi sedikit bisa mengenyam pengetahuan umum, pengetahuan yang modern. Nah, baik, ini nanti akan kita teruskan di pertemuan akan datang untuk melanjutkan bagaimana latar belakang yang dikaji para Darwinis untuk mencetak sebuah sistem baru, teori baru, agar nanti umat Islam tetap bisa mengikuti jejak-jejak perkembangan zaman dan sesuai dengan perkembangan. Sekian dulu, semoga bisa bermanfaat, dan saya pesan nanti setelah LKS kalian terima, tolong dibaca, diamati, kemudian kalimat-kalimat penting tolong digarisbawahi, karena nanti untuk menjawab ulangan harian ataupun persiapan ujian nasional. Sekian dulu, semoga kalian tetap bisa menjaga kondisi di rumah, menjaga kesehatan kalian di rumah baik-baik, kesehatan. Dan dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.